Lumen nomor 11.939, Minggu Palma, Pekan Suci, 13 April 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dipuji dan Dihina. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 39 dan 40. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang politisi yang mencoba menjawab protes dan demo yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat berkata ringan. Katanya, "Kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Apa pendapatmu?" Inilah sebuah sisi yang saya mau angkat dalam renungan Minggu Palma hari ini. Di beberapa tempat di bagian dari negeri kita Indonesia ini, gereja-gereja paroki mengadakan dramatisasi Yesus memasuki kota Yerusalem. Pada tahun 1978, ketika saya masih SMP, seorang imam berkebangsaan Jerman menaiki kuda dari lapangan sepak bola menuju ke gedung gereja. Umat yang hadir melambaikan daun palma dan berseru, "Hosana, anak Daud! Terpujilah yang datang dalam nama Tuhan." Di lingkungan gereja Katolik ini adalah ungkapan iman. Tetapi mereka tidak memiliki
iman akan Yesus sebagai anak Daud, menganggap ini suatu lelucon saja. Orang Farisi protes pada Yesus dan minta orang-orang yang mengeluh-elukannya untuk diam. Tapi batu akan berteriak menggantikan kalau orang-orang itu dipaksa diam. Saudara-saudari terkasih, semasa hidupnya Tuhan Yesus telah mengajarkan kasih dan meneladankan perbuatan baik serta kepedulian kepada banyak orang. Ia juga mengadakan banyak mujizat untuk menyatakan kuasa Allah ada padanya. Puncak sukacita umat akan Dia yang datang atas nama Allah itu ketika ia memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai, dan mereka berkata, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Sambutan ini tidak disukai oleh para pemuka agama Yahudi. Lalu mereka mencari cara apa saja untuk menghentikan popularitas Yesus. Mereka berusaha untuk menangkapnya dan mau membunuhnya. Orang banyak mengeluh-eluhkan Yesus, tetapi para pemimpinnya membenci Yesus. Ternyata Yesus tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Parahnya, mereka yang membenci Yesus mengajak orang lain juga. Saudara-saudari terkasih, liturgi gereja pada hari Minggu Palma ini memiliki kekhasan. Ada Injil yang dibacakan. Yang satu tentang Yesus memasuki kota Yerusalem dan dieluh-eluhkan sebagai raja. Yang lain dibacakan pada liturgi Sabda dengan nada kebencian pada Yesus dan kental dengan penolakan dalam seruan amarah. Kata mereka, "Salibkanlah Dia, salibkanlah Dia, salibkanlah Dia." Jadi Yesus itu dipuji dan dihina. Itulah judul renungan kita pada hari spesial, hari Minggu Palma. Inilah watak manusia kita yang mudah berubah karena kepentingan atau selera. Saat Yesus memasuki kota Yerusalem, ia diagung-agungkan sebagai raja yang maha tinggi. Tetapi Yesus setelah ditangkap dan atas hasutan para pemimpin mereka, orang banyak yang tadinya memuliakan Yesus itu berbalik menolak Dia dan menghendaki Yesus untuk dihukum mati. Itulah kemanusiaan kita yang dengan sangat mudah berubah. Rasul berkata, dengan mulut kita memuliakan Allah, tetapi dengan mulut yang sama kita menghina sesama kita. Dari mulut yang sama keluar pujian dan kutuk. Saya menemukan dalam pewartaan hari ini, ternyata ada orang-orang yang tadinya merasa bahagia dan penuh sukacita menjadi pengikut Yesus. Tetapi karena alasan tertentu, entah karena harta, entah karena tahta, dan mungkin karena wanita, ia meninggalkan Yesus
dan membenci ia yang selama ini sudah membahagiakannya. Dahulu ia memuliakan Yesus, tapi kemudian menyerukan kebencian dengan berkata, "Salibkanlah Yesus. Yesus sudah mengasihimu, tapi mengapa seperti itu balasanmu, teman?" Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari pertama dari Pekan Suci hingga malam Paskah mendatang. Tapi di awal permenungan selama Pekan Suci ini, kita disuguhkan sebuah refleksi teologis. Menerima Yesus atau membenci Yesus. Dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mengalami situasi up and down. Kadang bersemangat, tetapi tidak jarang kehabisan pengharapan kepada Allah yang maha baik. Allah itu selalu baik dan memberkati kita dari waktu ke waktu. Namun, karena sebuah alasan dan kepentingan pribadi yang kita anggap menguntungkan, kita meninggalkan Allah yang sudah begitu baik dan mengasihi kita. Orang-orang Yahudi itu mengalami kebaikan dan cinta Allah dalam diri Yesus. Namun, karena hasutan pemimpin mereka melupakan semua yang indah hidup bersama dengan Yesus. Penyakit ini bisa melanda orang Kristen yang baik sekalipun. Sedih melihat orang Kristen yang meninggalkan imannya kepada Yesus. Tapi marilah kita mendoakan mereka agar menemukan kembali jalan pulang untuk mengandalkan Yesus. Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita berusaha bertahan akan iman kita kepada Yesus meskipun banyak godaan? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, lepaskanlah kami dari cobaan dan godaan dunia ini untuk meninggalkan iman kami kepada Putramu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukanlah kami tetap memuliakan Dikau dan tetap setia kepada Yesus sekalipun harus menderita dan memikul salib. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.